Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini dengan Ibu di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang telah lalu. Simak ya, perhatikan sebagai berikut. Ya, hari ini Ibu akan mengulang pembelajaran kita yang telah lalu tentang pembagian dengan cara bersusun ke bawah. Perhatikan ya anak-anak, contoh yang akan Ibu berikan. Kita tulis dulu pembagiannya. 452 dibagi 4 sama dengan, kita tulis caranya. Berarti yang kita tulis adalah 452 dibagi 4. Ingat rumusnya. Rumus dalam pembagian bersusun ke bawah. Dibagi, dikali, dan lalu dikurang. Setelah itu, kita lihat angka-angka yang ada di sini. Di sini ada angka 452. 452 dibagi 4. Kita menggunakan cara pembagian dengan pengurangan berulang. Nah, kalau sudah bisa, alhamdulillah. Yang belum bisa, perhatikan. Yang kita bagi adalah angka 4 dengan angka 4 yang di sini. 4 dibagi 4 sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kalau pembagiannya sama, penyebut dan pembilang sama, untuk dibagi hasilnya adalah 1. Lalu angka satunya kita taruh di sini. Setelah dibagi, lalu kita menggunakan perkalian. Yang kita kali adalah angka yang baru kita taruh dengan angka 4. Berarti yang kita kali adalah 1 dengan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Lalu kita taruh di sini. Setelah dikali, lalu kita kurangkan. Nah, 2-nya kita turunkan, 5-nya kita turunkan, 4 dikurang 4 hasilnya 0. Nah, setelah dikurang, lalu kita kembali ke depan, yaitu dengan pembagian. Yang kita bagi adalah, kita lihat dulu angka 5. Angka 5 dibagi 4 bisa enggak? Kalau bisa, kita langsung aja membaginya. Kalau tidak bisa, 5 dibagi 4, kita harus minjam angka 2. 5 bagi 4 ini bisa, karena 5 lebih besar daripada angka 4. Lalu kita bagi sini. 5 dibagi 4 sama dengan, kita gunakan cara pengurangan berulang. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, berarti angka 4-nya cuma ada 1 dan sisa 1. 5 dibagi 4 sama dengan 1. Kita tulis. Nah, karena angka 5-nya sudah bisa dibagi 4, jadi tidak perlu meminjam angka 2 di belakang. Setelah itu, setelah dibagi, lalu kita menggunakan perkalian. Yang kita kali adalah yang angka yang baru kita taruh, yaitu angka 1 yang ini. Kita kalikan angka 4. Kita tulis lagi. 1 dikali 4 sama dengan 4. Lalu kita taruh angka 4-nya di sini. Setelah dikali, lalu kita kurangkan. 2 kita turunkan,
5 kurang 4 sama dengan 1. Setelah dikurangkan, lalu kita kembali lagi ke depan, yaitu pembagian. Kita lihat dulu 1 dengan 2. 1 dulu, angka 1. 1 dibagi 4 bisa enggak? Enggak bisa, karena angka satunya lebih kecil daripada angka 4, jadi tidak bisa dibagi. Lalu kita pinjam angka 2, jadi hasilnya adalah 12. 12 kita bagikan dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan, kita gunakan pengurangan berulang, yaitu 12 kurang 4 sama dengan 8 kurang 4 sama dengan 4 kurang 4 sama dengan 0. Sisanya 0. Berarti kita hitung angka 4-nya. 1, 2, 3. Hasilnya adalah 3. Lalu kita taruh di atas. Setelah dibagi, lalu kita kalikan. Yang kita kali adalah angka yang baru kita taruh, yaitu angka 3 dikali dengan 4. Kita tulis 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu kita tulis angka 12. Setelah dikali, lalu dikurang. Kita kurangkan. 12 kurang 12 hasilnya adalah 0. Nah, berarti pembagian dari 452 dibagi 4 hasilnya adalah 113. Selanjutnya yang kedua, yaitu pembagian angkanya adalah 416 dibagi dengan 4. Kita tulis caranya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kita tulis dulu angkanya, 416 dibagi 4. Kita tulis lagi rumusnya, kalau Pina lupa. Dibagi, dikali, baru dikurang. Yang kita bagi adalah angka yang pertama kan, angka 4 dengan angka 4 yang di sini. Kita tulis di sini. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Ingat, pembagian apabila pembilang dan penyebutnya angkanya sama, berarti hasilnya adalah 1. Jadi kita tulis angka nih, satunya di atas sini. Setelah dibagi, lalu dikali. Lalu kita kalikan angka 1 yang baru kita taruh dengan angka 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita tulis di sini angka 4. Setelah dikali, lalu dikurang. Kita kurangkan. Angka 6-nya kita turunkan. Angka 1-nya kita turunkan. 4 kurang 4 hasilnya adalah 0. Setelah itu, setelah dikurang, lalu kita lanjutkan ke pembagian. Berarti yang kita bagi adalah angka satunya. 1 dengan angka 4 kita bagi. 1 dengan angka 4 bisa enggak dibagi? 1 dibagi 4 itu tidak bisa, karena angka satunya lebih kecil dari angka 4 dan harus meminjam ke angka sebelahnya. Jadi angka
Ini ada 2, 1 dan 6, yaitu angka 16. Sebelum itu, apabila kita meminjam angka sebelahnya, berarti angka 0 yang di depan sini dari pengurangan pertama, ini kan dikurang pertama, berarti angka 0-nya kita taruh di atas. Nah, apabila angka yang pertama di sini tidak bisa kita bagi dengan angka 4, harus meminjam dengan angka yang di belakangnya, berarti angka 0 kita taruh di atas dari pengurangan yang pertama. Ingat, jadi yang kita bagi adalah angka 1 dengan 6. 16 dibagi dengan 4. Kita tulis 16 dibagi 4 sama dengan, gunakan pengurangan berulang. 16 kurang 4 sama dengan 12, kurang 4 sama dengan 8, kurang 4 sama dengan 4, kurang 4 sama dengan 0. Kita hitung angka 4-nya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Lalu pembagian yang ini kita taruh di atas sini. Nah, setelah rumusnya dibagi, lalu kita kalikan lagi. Yang kita kalikan adalah angka 4 yang di atas sini dengan angka 4 yang di sini. Kita tulis 4 dikali 4 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Lalu kita tulis angka 16. Setelah dikali, lalu kita kurangkan. 16 kurang 6 kurang 6, 0. 1 kurang 1, 0. Atau 16 kurang 16 hasilnya adalah 0. Jadi, pembagian dari 416 dibagi 4 hasilnya adalah 104. Ingat ya anak-anak, angka 0 yang sudah di bawah tidak usah kita taruh di atas karena ini adalah bentuk pengurangan yang kedua. Kecuali angka 0-nya dari angka pengurangan pertama dan angka sesudah 0-nya ini tidak bisa dibagi dengan angka yang di sini. Kalau bisa dibagi, 0 yang di depan ini tidak perlu kita taruh di atas. Tetapi bila angka sesudah 0 ini tidak bisa kita bagi dan harus meminjam angka sebelahnya, berarti angka 0-nya kita harus taruh di atas sini. Jadi, pembagian 416 dibagi 4 adalah hasilnya 104. Selanjutnya, yang ketiga, contohnya pembagian dan cara bersusun ke bawah. Perhatikan ya anak-anak, angkanya adalah 624 dibagi 4 sama dengan, kita tulis caranya. Kita tulis angkanya 624 dibagi 4. Rumusnya jangan sampai lupa. Dibagi, dikali, dan dikurang. Yang kita bagi adalah angka 6 dengan angka 4. Seperti yang tadi. 6 dibagi 4 sama dengan, kita menggunakan cara pengurangan berulang, yaitu 6 kurang 4 hasilnya adalah 2. Berarti sisanya 2. Angka 4-nya cuma ada 1. Berarti 6 bagi 4, 1, sisa 2. Angka 1 yang ini kita taruh di sini. Setelah dibagi, lalu kita kalikan, yaitu angka yang baru kita taruh dengan angka 4. Kita tulis 1 dikali 4 sama dengan 4. Kita taruh.
Lalu setelah dikali, lalu kita kurangkan. Angka 4 yang di belakang kita turunkan, angka 2 nya kita turunkan. Lalu angka 6 dengan 4 kita kurangkan. 6 dikurang 4 hasilnya adalah 2. Setelah dibagi, lalu kita kembali ke depan, yaitu setelah dikurang, lalu kita kembali ke depan, yaitu dibagi. Yang kita bagi adalah angka 2. 2 dibagi 4 bisa enggak? Tidak bisa, karena angka 2-nya lebih kecil daripada angka 4. Jadi kita harus meminjam angka belakangnya. Nah, berarti yang kita pinjam adalah angka 22. Kita tulis sini 22 dibagi 4. Kita gunakan pengurangan berulang. 22 dikurang 4 hasilnya 18. Kurang 4 14. Kurang 4 10. Kurang 4 6. Kurang 4 2. Sisa 2. Kita hitung angka 4-nya. 1, 2, 3, 4, 5. 22 bagi 4 hasilnya 5, sisa 2. Kelimanya kita taruh di atas sini. Setelah dibagi, lalu kita kalikan. Yang kita kalikan adalah angka yang kita taruh. 5 dengan 4. Kita tulis 5 dikali 4 sama dengan 20. Lalu kita tulis di sini. Setelah dikali, lalu kita kurangkan. 4-nya kita turunkan. 2 kurang 0 tetap hasilnya 2. 2 kurang 2 hasilnya adalah 0. Nah, ingat gak tadi pada contoh yang kedua ada angka 0. Apabila pengurangan yang kedua terdapat angka 0 di depan, itu tidak boleh kita taruh di atas, kecuali angka 0-nya ada di pengurangan yang pertama. Kalau ada pengurangan yang hasilnya 0 yang ada di depan, kita tidak boleh taruh di atas. Ingat, terkecuali angka pengurangan yang pertama ada angka 0 di depan sini. Ingat ya anak-anak. Setelah dikali, setelah dikurang, lalu kita kembalikan ke pembagian. 2 dulu. 2 dibagi 4 bisa enggak? Tidak bisa. Kita pinjam angka 4-nya. Jadi 24 dibagi 4. Pengurangan berulang. 24 kurang 4 hasilnya 20. Kurang 4 hasilnya 16. Kurang 4 hasilnya 12. Kurang 4 hasilnya 8. Kurang 4 hasilnya 4. Kurang 4 hasilnya 0. Kita hitung angka 4-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. K6. Berarti angka 6-nya kita taruh di atas sini. Nah, setelah dibagi, lalu kita kalikan. Yang kita kalikan adalah angka 6 yang baru kita taruh dengan angka 4. Kita kalikan. Kita tulis 6 dikali 4. Hasilnya adalah 24. Angka 24-nya kita taruh di sini. Setelah pengalian, lalu kita kurangkan. 24 dikurang 24 hasilnya adalah 0. Nah, 0 ini tidak perlu kita tulis lagi. Berarti pembagian dari 624 dikurang 4 hasilnya adalah 156.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang pembagian dengan cara bersusun ke bawah, yaitu pembagian yang ada angka nolnya yang harus kita taruh di atas dengan angka nol yang tidak harus kita taruh di bawah. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua bisa memahami dengan baik. Pelajari kembali ya di rumah apa yang sudah ibu jelaskan. Ibu akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum